Hola amigos parantos kumaha damangos, balik lagi sama Mimin yang kali ini akan membawakan alur sebuah anime movie yang rilis pada tahun 2022 kemarin. Anime bergenre romance ini berjudul lengkap Kimi wo Aishita Hitori no Boku yang menceritakan perjuangan seorang ilmuwan muda untuk membuat alat menuju dunia paralel demi menyelamatkan seorang gadis yang dicintainya. Seperti apa keseruan kisahnya dan berhasilkah ia menyelamatkan gadis itu? Nggak pakai lama lagi, langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Scene dimulai oleh seorang anak bernama Koyomi, di mana ia diberitahu sang ayah yang seorang ilmuwan jika selain dunia mereka ada banyak dunia paralel yang konsepnya seperti gelembung air ini guys. Jadi, di mana jika dunia paralel itu jaraknya jauh dari dunia asli yang kita tempati, kehidupan kita di dunia itu akan sangat berbeda dengan dunia yang kita tinggali sekarang. Namun, kalau jarak dunia paralelnya dekat dengan dunia yang asli, maka perbedaan kehidupan di sana katanya hanya berbeda sedikit aja. Dan ayah Koyomi beserta teman-temannya saat ini sedang meneliti dan membuat alat agar mereka bisa pergi ke dunia paralel tersebut. Nggak lama, sang ayah mendapat kabar jika anjing keluarga mereka yang bernama Yuno tewas tertabrak saat sedang dibawa berjalan-jalan oleh sang kakek. By the way, di sini ayah dan ibu Koyomi itu udah berpisah ya guys, dan Koyomi memilih ikut dengan sang ayah sementara sang ibu tinggal bersama kakek Koyomi dan juga Yuno. Mendengar berita itu, Koyomi pun auto berlari ke rumah sang kakek dan bener aja karena sesampainya di sana ia melihat sang kakek sedang bersedih di depan makam si Yuno. Keesokan harinya saat sedang ada di lab penelitian tempat kerja sang ayah, tanpa sadar Koyomi menangis karena ia sangat bersedih atas meninggalnya si Yuno. Gak diduga tangisan Koyomi dilihat oleh seorang anak perempuan, di mana anak ini ibunya juga bekerja sebagai ilmuwan di tempat itu. Setelah bertanya dan tahu alasan kenapa Koyomi menangis, anak itu pun lalu mengajak Koyomi keluar dari ruangan untuk menuju sebuah lab, di mana di sana ada sebuah alat yang katanya bisa membawa mereka ke dunia paralel. Gadis itu berniat mengirim Koyomi ke dunia di mana Yuno masih hidup. Saat Koyomi udah menaiki kapsulnya, sang gadis meminta Koyomi agar terus memohon dan memikirkan Yuno karena katanya hanya orang yang nggak pernah menyerahlah yang bisa mengubah dunia. Koyomi sebenarnya menyaksikan kalau gadis itu bisa mengirimnya ke dunia paralel. Namun ia tetap mencobanya dan kemudian terus memikirkan Yuno seperti apa yang gadis itu perintahkan. Namun ternyata gadis itu benar-benar bisa mengirim Koyomi ke dunia lain, di mana di sana Koyomi melihat si Yuno yang masih hidup. Koyomi sangat senang dan auto mengajak Yuno pulang ke rumah sang kakek. Namun peristiwa menyedihkan lain malah terjadi di dunia itu, karena walau Yuno masih hidup di sana, ternyata sang kakeklah yang hari itu meninggal guys. Koyomi sangat bersedih atas kematian sang kakek sampai sang ibu mencoba menenangkannya. Koyomi yang sedih berkata jika malam itu ia ingin tidur ditemani oleh ibunya. Namun anehnya saat terbangun, Koyomi kembali ke dunia yang asli dan tersadar di rumah sang kakek. Koyomi pun auto keluar rumah dan sadar kalau ia udah kembali ke dunia yang asli saat melihat makam si Yuno. Sang kakek lalu bilang kalau semalam ia tidur bersama Koyomi hingga Koyomi pun mengucapkan semoga panjang umur pada kakeknya itu. Keesokan harinya, Koyomi pun kembali menemui sang gadis di tempat tunggu anak-anak yang ada di lab penelitian tempat orang tua mereka bekerja. Di mana ternyata kemarin sang gadis menjadikan Koyomi sebagai kelinci percobaan untuk mencoba kapsul paralelnya. Dan sangat senang karena kapsulnya berhasil, terlebih Koyomi bisa kembali ke dunia yang asli. Ia lalu berkata jika selama ini ia juga ingin pergi ke dunia tempat orang tuanya nggak bercerai, namun sang gadis nggak bisa pergi karena nggak ada yang mengoperasikan kapsulnya. Ia pun auto meminta maaf pada Koyomi, namun Koyomi bilang nggak masalah karena ia juga senang bisa kembali bertemu Yuno. Malah ia bersedia membantu gadis itu untuk mengirimnya ke dunia di mana kedua orang tuanya nggak bercerai. Setelah keduanya berada di lab, Koyomi pun bertanya bagaimana caranya mengoperasikan alat tersebut yang ternyata sang gadis cuma asal pencet aja guys. Namun sial saat Koyomi akan mengirim gadis itu ke dunia paralel, mereka ketahuan oleh ibu sang gadis. Keduanya pun auto dimarahi wanita itu yang ternyata berposisi sebagai kepala departemen atau direktur di tempat penelitian tersebut. Hingga setelahnya kedua anak ini yang merasa udah jadi dekat saling mengenalkan diri, di mana gadis itu diketahui bernama Sato Shiori. Waktu pun terus berlalu di mana makin hari Koyomi dan Shiori makin bertambah dekat sampai keduanya pun udah mulai beranjak dewasa. Suatu hari Koyomi dan Shiori sama-sama dipanggil oleh orang tua mereka ke lab, di mana saat itu ibu Shiori menjelaskan jika suatu hari mereka pasti bisa menyempurnakan kapsulnya.
yang katanya mereka masih mempelajari cara mengirim orang lain ke dunia paralel yang mereka inginkan. Jadi guys, walau di awal scene tadi kita lihat kapsulnya udah berfungsi, namun mereka cuma bisa mengirim ke dunia paralel acak dan gak bisa memilih kemana mereka akan dikirim. Dan kapsul itu juga hanya bisa mengirim orang ke dunia paralel yang dekat-dekat aja. Hingga setelahnya ayah dan ibu kedua anak muda itu pun memberitahu jika alasan mereka memanggil keduanya bukan untuk membahas kapsul aja, karena ternyata orang tua mereka memutuskan akan segera menikah. Setelah meninggalkan tempat penelitian, Shiori bilang ia nggak keberatan jika ayah Koyomi menjadi ayahnya juga. Walau sebenarnya Shiori ternyata menyukai Koyomi dan berharap suatu hari keduanya bisa menikah. Mendengar itu, nggak diduga Koyomi pun ternyata menyukai Shiori juga. Dan karena hal tersebut, ia mengajak gadis itu untuk melarikan diri dari rumah. Keesokan harinya, kedua anak muda itu pun benar-benar lari dari rumah, di mana hingga di suatu tempat Shiori berkata jika ia ingin mengejar mimpinya. Yang katanya Shiori bermimpi ingin terus bersama dengan Koyomi hingga keduanya menjadi kakek nenek. Nggak lama, Shiori mendapatkan sebuah ide jika mereka harus pergi ke dunia paralel, tempat di mana orang tua keduanya nggak bercerai. Dan dengan begitu, ayah dan ibu mereka nggak bakal menikah. Malam itu juga, keduanya pun langsung menyusup ke lab dan setelah menyalakan komputernya, Shiori dan Koyomi pun bersama-sama masuk ke dalam kapsul, hingga keduanya berhasil terkirim ke dunia lain. Koyomi terbangun di hadapan sang ibu hingga nggak lama ayahnya juga berada di sana, dan ia berhasil terkirim ke dunia di mana kedua orang tuanya masih bersama. Sementara Shiori terkirim ke sebuah persimpangan dan kemudian melihat kedua orang tuanya berada di seberang jalan itu, yang berarti ia juga berhasil seperti Koyomi. Balik lagi ke Koyomi yang auto ingin mencari keberadaan Shiori. Namun naas, di waktu bersamaan Shiori mengalami kecelakaan sewaktu ia menuju ke arah ayah dan juga ibunya. Nggak lama, Koyomi tiba-tiba kembali ke dunia asal, namun saat ia membangunkan Shiori, gadis itu nggak juga tersadar. Nggak lama, ayah dan ibu keduanya kebetulan datang ke lab dan langsung melihat keadaan anak-anak mereka. Setelahnya, ayah Koyomi mengabarkan jika jantung Shiori masih berdetak, namun katanya gadis itu nggak akan sadar lagi karena mengalami koma. Koyomi yang sangat menyesal pergi ke tempat yang biasa ia dan Shiori datangi, apalagi setelah ayahnya berkata keduanya masih bisa menikah walau orang tuanya menikah juga, karena Shiori dan Koyomi bukanlah saudara kandung. Keesokan harinya saat berniat pulang, Koyomi melihat bayangan fisik Shiori di sebuah persimpangan. Ia pun melaporkan hal itu pada orang tua mereka, di mana ibu Shiori bilang itu merupakan efek dari dunia paralel yang udah mereka datangi. Yang katanya karena tubuh Shiori datang dan mengalami kecelakaan di dunia tersebut sampai menyebabkannya tewas, elemen virtual tubuhnya tertinggal di persimpangan tempat Shiori mengalami insiden kecelakaan dan gak kembali ke tubuhnya yang asli di dunia mereka. Mendengar itu, Koyomi bertanya apa ada cara untuk menyelamatkan Shiori dan lalu memohon pada ibu Shiori kalau ia akan melakukan apapun asal bisa menyelamatkan gadis yang dicintainya itu. Melihat itu, ayah Koyomi ikut memohon karena ia ingin mereka menyelamatkan Shiori. Sejak hari itu, ketiganya terus bekerja sama untuk menyelamatkan Shiori, di mana mereka mencari dunia paralel tempat Shiori masih hidup dan belum mengalami kecelakaan. Namun ternyata dari beberapa dunia paralel tempat Koyomi dikirim, hasilnya selalu sama, yaitu Shiori tetap menjadi arwah yang selalu berdiri di persimpangan jalan. Waktu terus berjalan hingga akhirnya Koyomi lulus dengan nilai tertinggi dan berhasil mendapatkan pekerjaan di lab penelitian yang sama dengan tempat ayahnya bekerja. Setiap harinya Koyomi nggak pernah pulang dan tinggal di lab untuk mencari cara menyelamatkan Shiori. Ia terus mencari cara menyempurnakan kapsulnya agar bisa pergi ke dunia paralel yang lebih jauh lagi. Malam itu, Koyomi yang kelelahan nggak sengaja tertidur dan bermimpi saat terbangun ia udah berada di sebuah ranjang bersama seorang wanita di sisinya. Namun nggak lama ia kembali terbangun dari mimpi tersebut. Setelahnya, sang ayah yang ternyata ada di lab juga mengabari Koyomi jika jantung Shiori berhenti berdetak. Dan karena hal itu, Shiori pun akhirnya dinyatakan telah meninggal dunia. Koyomi lalu kembali menemui elemen virtual Shiori yang masih berdiri di persimpangan jalan. Oh iya, by the way, Mimin lupa bilang kalau di sini hanya Koyomi seorang yang bisa melihat perwujudan Shiori itu ya guys. Hingga Koyomi pun auto menangis di hadapan gadis itu. Sejak kematian Shiori, Koyomi selalu datang ke persimpangan jalan setiap harinya untuk berbincang dengan Shiori. Dan ia nggak peduli walau dianggap nggak waras oleh orang-orang yang melewati jalan tersebut. Hingga pada suatu hari, ayah Koyomi mengabarkan jika putranya akan segera mendapatkan seorang asisten kelulusan dari luar negeri. Hingga akhirnya asisten Koyomi itu datang di mana ia merupakan seorang gadis bernama Takikawa Kazune.
Koyomi lalu marah-marah pada sang ayah dengan berkata ia lebih nyaman bekerja sendiri tanpa seorang asisten. Namun ibu Shiori yang saat itu udah menikah dan udah jadi ibu Koyomi juga datang dan meminta agar putra angkatnya itu mau menerima Kazune yang katanya merupakan seorang ilmuwan berbakat. Karena permintaan sang ibu, Koyomi pun mau dekat dengan Kazune dan mengajaknya ke sebuah tempat karaoke. Yang ternyata Koyomi nggak sadar kalau si Kazune dulu merupakan teman sekelasnya sewaktu duduk di bangku SMA. Koyomi lupa akan hal itu karena waktu SMA, ia selalu sibuk memikirkan cara menyelamatkan Shiori dan gak pernah bergaul dengan teman-temannya. Kazune juga merupakan murid pandai walau ia selalu berada di peringkat kedua kalah dari Koyomi. Makanya ia melanjutkan kuliah agar lebih berkembang namun malah berakhir jadi asisten saingannya tersebut. Yang kocaknya Kazune yang gak terima jadi asisten lalu bilang kalau pangkat mereka setara. Saat pulang dari karaoke, keduanya pun melewati persimpangan tempat Shiori berada hingga nggak diduga Kazune ternyata juga bisa melihat penampakan gadis itu. Keesokan harinya, Koyomi menceritakan asal-usul Shiori yang dianggap sebagai hantu oleh Kazune dan ia juga memberitahu kalau Shiori lah alasan dirinya masuk dan bekerja di tempat penelitian. Kazune lalu bertanya selanjutnya apa yang akan Koyomi lakukan pada Shiori, di mana kali ini Koyomi bertujuan mencari cara memindahkan virtual si Shiori ke dunia yang lain dengan teori lompatan waktu. Karena Koyomi nggak tega melihat Shiori yang seakan terjebak di persimpangan jalan tersebut sebagai seorang arwah. Nggak diduga mendengar itu Kazune tertarik ingin membantu penelitian Koyomi. Hingga nggak lama, Koyomi kembali teringat pada mimpinya dan nggak diduga kalau gadis yang tidur di sebelah Koyomi nggak lain adalah Kazune. Malam harinya, Koyomi kembali ke persimpangan dan berjanji akan menyelamatkan Shiori, walau Shiori bilang ia udah ikhlas menerima nasibnya itu. 10 tahun pun telah berlalu, namun Koyomi dan Kazune belum juga menemukan cara untuk menyelamatkan Shiori. Bahkan waktu itu Kazune bilang kalau Koyomi akan segera diangkat jadi kepala departemen menggantikan ibunya. Kazune lalu mengajak Koyomi minum bersama, di mana nggak lama Koyomi melihat gelembung di dalam gelas menuju ke dasar, nggak seperti gelembung air biasa yang selalu mengarah ke atas. Dari sana ia mendapatkan sebuah ide hingga akhirnya berkat Kazune, Koyomi berhasil memecahkan masalah perpindahan waktu yang selama ini ia teliti. Masalahnya Kazune bilang walau mereka berhasil, ada kemungkinan Shiori yang nanti hidup kembali akan kehilangan ingatannya. Namun Koyomi menjawab itu nggak apa walau mereka nggak akan saling kenal, asal Shiori bisa kembali hidup bahagia. Yang ternyata satu-satunya cara untuk menyelamatkan Shiori adalah dengan mengirim Koyomi ke dunia lain. Dan Koyomi akan hidup di dunia di mana ia nggak pernah bertemu dengan Shiori. Karena katanya Koyomi dan Shiori itu saling terhubung, makanya hanya Koyomi lah yang bisa melihat Shiori. Dan maka dari itu dengan Koyomi berpindah ke dunia lain, ia percaya arwah Shiori juga akan ikut dengannya. Kazune sangat marah karena ia tahu jika Koyomi berpindah, maka Koyomi yang ada di dunia mereka akan tiada. Namun Koyomi bilang ia akan melakukan itu untuk menebus kesalahannya pada Shiori. Singkat cerita, penelitian terus dilakukan walau membutuhkan waktu yang sangat lama, di mana saat itu Koyomi dan Kazune udah menikah dan udah menjadi sepasang kakek dan nenek. Hari itu mereka bilang sebulan dari sekarang adalah waktunya Koyomi harus berpindah ke dunia lain. Dan di sini Kazune akhirnya mengikhlaskan suaminya itu untuk pergi dari dunianya. Koyomi lalu menemui Shiori dan mengabarkan tentang lompatan waktu yang akan ia lakukan untuk menyelamatkan Shiori. Yang katanya di dunia lain itu Shiori akan kembali ke umur 7 tahun dan di dunia itu Shiori akan lupa pada Koyomi. Mendengar itu Shiori pun menolak karena tentu ia sedih nggak akan mengenal sosok Kiyomi. Namun Koyomi berjanji pada tanggal 17 Agustus di dunia yang baru keduanya akan kembali bertemu di persimpangan tersebut. Sebulan kemudian, Kazune pun bersiap mengirim Koyomi ke dunia yang udah mereka tentukan. Sebelum berpisah, Koyomi pun berterima kasih pada Kazune hingga nggak lama Kazune mengirimkan suaminya tersebut dan berkata semoga kalian hidup bahagia di sana. Dan bener aja karena begitu Koyomi dikirim ke dunia lain, arwah Shiori juga ikut terkirim. Oke, karena filmnya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!